Selamat datang kembali di channel M2 Rival. Dalam era Perang Dunia Kedua, pertempuran kapal perang adalah salah satu hal yang paling menarik bagi pecinta militer. Setiap negara pun berlomba-lomba untuk membangun kapal induk yang kuat dengan ukuran raksasa. Jika Jerman mempunyai Bismarck, Jepang mempunyai Yamato, maka Amerika tak ketinggalan dengan Iowa. Namun sebelum melanjutkan video ini, bagi kalian yang belum subscribe ke channel M2 Rival, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan kunjungi juga channel Master Military untuk video seputar konten militer lainnya. USS Iowa atau BB-61 adalah kapal utama dari 6 kapal di kelasnya yang direncanakan untuk dibangun oleh Amerika. Namun sejak pembangunannya pada tahun 1939 dan diluncurkan pada tahun 1943, hanya ada 4 kapal yang diselesaikan, yaitu BB-61 Iowa, BB-62 New Jersey, BB-63 Missouri, dan BB-64 Wisconsin. Iowa sendiri merupakan yang terbesar di keluarganya, disusul oleh New Jersey, Missouri, dan Wisconsin. Terdapat pula suatu kelebihan yang hanya dimiliki Iowa dibanding ketiganya, di mana kapal ini mampu menembakkan peluru nuklir. Seperti yang terlihat dalam film-film, kapal era Perang Dunia Kedua identik dengan meriam ukuran raksasa, tak terkecuali dengan Iowa, di mana ia memiliki 9 laras meriam 16 inci atau 406 mm. 6 larasnya terletak di depan, sementara 3 laras lainnya terletak di bagian buritan. Dari seluruh laras meriam yang ada, terdapat 3 laras meriam khusus yang memiliki berat 108 ton, yang mana meriam ini dapat menembakkan peluru hingga mencapai jarak 32 km. Dengan panjang laras yang mencapai 20 meter, meriam ini bahkan mampu mendorong proyektil seberat 1,2 ton yang dirancang untuk menembus baja setebal 500 mm dari jarak 18 km. Namun, terdapat pula proyektil dengan ukuran yang lebih kecil dengan berat 862 kg, yang tentunya dapat mencapai jarak maksimum lebih jauh, yaitu 39 km. Tembakan dari proyektil tersebut dapat menciptakan kawah sebesar 15 meter dan kedalaman 6 meter. USS Iowa juga telah dibekali dengan peluru teknologi nuklir yang disebut sebagai W-23 yang hanya dibuat sebanyak 50 buah saja. Peluru nuklir yang dipakai merupakan adaptasi dari peluru nuklir W-19 yang bisa menghasilkan ledakan setara dengan 20 kiloton bom TNT. Persenjataan tersebut menjadikan USS Iowa menjadi kapal perang dengan persenjataan berat paling besar. Untuk mengoperasikan meriam-meriam raksasa dari Iowa tersebut dibutuhkan setidaknya kurang lebih sekitar 77 sampai 94 awak. Sedangkan jumlah awak yang mengoperasikan kapal ini mencapai 2.788 awak. Dengan dimensi panjang 270,43 meter, lebar 32,97 meter, dan bobot penaman mencapai 57.000 ton, Iowa sanggup melaju hingga kecepatan 33 knot. Jarak tembaknya yang mencapai 32 km di era kini mungkin bukanlah jarak yang terlalu jauh, tapi bisa dibayangkan apa yang terjadi jika di era Perang Dunia Kedua sebanyak 50 peluru nuklir yang dimilikinya ditembakkan. Tentu daerah yang menjadi target tembakan akan rata. Daya ledak W-23 mungkin juga tidak terlalu besar bila dibandingkan dengan bom nuklir dan bom hidrogen modern. Bahkan kekuatannya jauh lebih kecil dari bom termonuklir buatan Rusia yaitu SAR yang mempunyai kekuatan 50 megaton TNT.
Walaupun daya ledak peluru ini relatif lebih kecil, namun peluru ini akan membuat masalah setelah ditembakkan di medan perang. Setiap tembakan salvo dari kapal tersebut mampu melontarkan 2 peluru setiap menitnya. Mungkin peperangan akan berakhir sangat singkat bila kapal Iowa sudah datang di medan pertempuran. Kemampuan meriam khusus yang dimiliki USS Iowa membuatnya sebagai kapal perusak paling berbahaya, karena ia menjadi satu-satunya kapal perang yang dapat menembakkan artileri nuklir. Namun di sisi lain, pihak Angkatan Laut Amerika selalu menolak bila ditanyakan tentang keberadaan senjata nuklir tersebut. Di era 80-an, baik Iowa, New Jersey, Missouri, dan juga Wisconsin kemudian mengganti persenjataan dengan memasang 32 rudal Tomahawk, 16 rudal Harpoon, serta palang CIWS. Saat ini, kapal perang tersebut sudah dipensiunkan sejak tahun 2006. Tapi mengapa di zaman modern ini kapal sekelas Iowa sudah tidak diperlukan lagi? Kapal perang battleship seperti USS Iowa selalu diberi lapisan pelindung baja tebal. Pada masanya, belum ada hulu ledak yang cukup kuat untuk menembus baja hingga ketebalan 300 mm. Sehingga cara untuk menembusnya dengan menembakkan peluru besar dan runcing atau sering disebut dengan amunisi armor piercing. Peluru ini ukurannya bisa sangat besar, bahkan hingga 1 ton lebih seperti milik Iowa. Maka dari itu, kapal-kapal di eranya dibuat besar untuk mampu membawa meriam ukuran raksasa. Tapi pada dasarnya, untuk menembus lapisan baja tebal kapal bergantung pada massa atau berat yang dikali dengan kecepatan. Karena dahulu tidak ada cara untuk membuat peluru melesat dengan kecepatan tinggi, akhirnya peluru dibuat dengan sebesar mungkin. Namun terkadang peluru tersebut masih tidak dapat menembus lapisan baja kapal musuh karena kecepatannya yang rendah. Tetapi seiring berkembangnya teknologi, akhirnya memungkinkan terciptanya rudal yang mempunyai kecepatan tinggi dan hulu ledak yang jauh lebih mematikan. Dengan begitu, meskipun kapal memiliki lapisan baja setebal 300, 400 hingga 500 mm pun menjadi tidak berguna. Kebutuhan mengangkut meriam besar juga telah digantikan dengan peluncur rudal yang jauh lebih kecil. Ukuran kapal yang semula besar juga menjadi kekurangan karena kapal menjadi lebih lambat dan mudah terdeteksi dan juga ditembak. Pada akhirnya, kapal dibuat dengan ukuran lebih kecil dan dilengkapi dengan anti rudal yang tentunya lebih dibutuhkan di era ini. Di dalam masa tugasnya, Iowa juga ikut serta dalam membom kota-kota di Jepang. Pada tahun 1949, Iowa kemudian dinonaktifkan untuk sementara. Memasuki tahun 50-an, Iowa kembali dibangunkan seiring dengan terjadinya Perang Korea. Pada tanggal 14 Juli 1951, Iowa resmi diaktifkan kembali dan dikirim ke medan Perang Korea pada tahun 1951 sampai 1952. Pasca Perang Korea, Iowa kemudian bertugas bersama NATO pada tahun 1984 hingga 1989. Namun setelah runtuhnya Soviet, Amerika kemudian memangkas anggaran perang, dan akhirnya kapal ini tidak diaktifkan sementara waktu. Sebelum pensiun, Iowa sempat dimodernisasi pada tahun 1982 hingga 1984 untuk mengganti senjata dengan rudal Harpoon dan juga Tomahawk. Kapal ini juga pernah mengalami tragedi pada tahun 1989 ketika perombakan meriam dan mengalami ledakan yang menewaskan 47 awak. Pada tahun 2006, akhirnya kapal USS Iowa resmi dipensiunkan, dan pada tahun 2011 ia dipindahkan ke museum. Dengan semakin majunya persenjataan peperangan, utamanya adalah rudal, kapal jenis ini telah tergeser posisinya hingga tembakan dari meriam raksasa kini hanya tinggal cerita saja. Bagi kalian yang menyukai video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan juga subscribe. Salam M2 Rival.